Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri Taruni Pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 26. Nama Auliatia Tita Ipunadi Putri NMT 2023.2166.2.02. Prodi Administrasi Kimia Desain A. Izin membacakan hasil tugas saya untuk semester Agama Islam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi di kota Mekah. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad diiringi dengan peristiwa-peristiwa luar biasa. Di antaranya adalah tahun gajah. Pada saat itu, menjelang kelahiran Nabi, ada peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abraha yang menggunakan gajah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa penyerbuan tersebut terjadi pada 12 Muharram 571 Masehi. Ada pula kejadian padamnya api sesembahan orang Majusi. Api tersebut padam setelah ratusan tahun menyala tanpa pernah padam. Ada pula istana Kisra yang berdiri megah dan mewah tiba-tiba terguncang. Kerajaan yang sering bertindak zalim tersebut hancur dan sebanyak 14 bangunan istananya roboh. Lalu, kota Mekah merupakan kota yang sebelumnya kering kerontang. Menjelang kelahiran Nabi, terjadi hujan lebat yang mengakibatkan tanah di kota Mekah menjadi tanah yang subur dan ditumbuhi oleh pepohonan yang rimbun. Nabi Muhammad SAW merupakan putra dari seorang ayah yang bernama Abdullah dan ibunya yang bernama Aminah. Abdullah meninggal saat Nabi masih berada dalam kandungan. Abdullah meninggal pada saat sedang singgah di keluarga istrinya yang berada di kota Yathrib. Abdullah jatuh sakit lalu kemudian wafat di kota tersebut. Nabi pun lahir tanpa seorang ayah di sampingnya. Pada usia 6 tahun, ibunya mengajak ziarah ke makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang dari makam tersebut, di Abwah yang terletak di antara Makkah dan Yathrib, Aminah jatuh sakit. Di tempat itu pula Aminah wafat. Tanpa ayah dan ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun kakeknya tersebut hanya dapat merawatnya selama 2 tahun. Setelah ditinggal pergi oleh kakeknya, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Bersama dengan pamannya, Nabi Muhammad belajar bagaimana cara berdagang dan bagaimana cara mengembala kambing. Bersama pamannya, Nabi Muhammad berdagang di usia sangat muda yaitu umur 12 tahun. Perjalanan karir perdagangan Nabi Muhammad berkembang pesat. Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur hingga mendapatkan julukan Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Berita kejujuran Nabi Muhammad sampai pada telinga Siti Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah seorang janda yang memiliki status tinggi di kalangan suku Arab. Dia bijak dan cerdas, juga seorang pedagang yang sangat sukses. Kemudian Khadijah pun mempercayakan dagangannya kepada Nabi Muhammad. Melihat dagangannya yang laku keras, Khadijah pun mulai merasakan perasaan tertarik dan akhirnya pun dia melamar Nabi Muhammad. Mereka pun menikah. Pada saat itu umur Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Islam, Iman, dan Ihsan. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata salimah yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salimah selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri dan diri masuk ke dalam kedamaian. Dari pendapat tersebut pula dikatakan bahwa Islam berasal dari bahasa Arab yang terambil dari kata salimah yang berarti selamat, sentosa. Dari asal kata itu dibentuk kata aslama yang artinya memelihara dalam keadaan selamat, sentosa, dan berarti pula menyerahkan diri. Oleh sebab itu, orang yang berserah diri dan patuh disebut juga sebagai orang muslim. Secara terminologi, menurut Harun Nasution, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sedangkan menurut Maulana Muhammad Ali, dia berpendapat bahwa Islam adalah agama perdamaian, dan dua ajaran pokoknya yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persatuan umat manusia menjadi bukti nyata bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya. Islam bukan saja dikatakan sebagai agama seluruh nabi, sebagaimana tersebut pada beberapa ayat suci Al-Quran, melainkan pula pada segala sesuatu
yang secara tak sadar tunduk sepenuhnya pada undang-undang Allah. Dalam konteks Islam, iman merujuk pada kepercayaan penuh dan ikhlas kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qudun qadar atau takdir yang baik maupun yang buruk. Iman tidak hanya berupa keyakinan dalam hati, tetapi juga tercermin dalam ucapan dan tindakan sehari-hari. Adapun 6 rukun iman di dalam Islam. Yang satu, iman kepada Allah, yang berarti percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya dan dia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Yang kedua, iman kepada malaikat, yang berarti percaya bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya yang selalu taat dan tidak pernah membangkang perintahnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab, yang berarti percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Quran sebagai kitab terakhir dan kitab penutup. 4. Iman kepada Rasul-Rasul, percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan pesannya dan Nabi Muhammad adalah utusan terakhirnya. 5. Iman kepada hari kiamat, percaya bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir dan akan ada hari di mana kiamat, di mana semua manusia akan dibangkitkan dan diadili oleh Allah. Lalu iman kepada qada dan qadar, percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini sudah ditentukan oleh Allah, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk. Iman merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim, yang menjadi dasar dari semua tindakan dan perilaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ihsan adalah konsep yang merujuk pada kebaikan, keunggulan, atau kesempurnaan dalam berbuat, terutama dalam konteks ibadah dan interaksi sama manusia. Pengertian ihsan dijelaskan dalam hadis terkenal, yang berisi, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Implementasi ihsan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara pertama, yaitu sholat, berpuasa, sedekah, silaturahmi, dan mengerjakan tugas sehari-hari dengan baik. Menghindari dosa, menjaga kejujuran, berakhlak mulia, dan selalu berzikir untuk mengingat Allah dalam setiap keadaan. Hidup dengan aturan Islam. Saya pribadi, beberapa aturan Islam yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu beribadah, bermoral dan beretika, menuntut ilmu pengetahuan, berinteraksi sosial, menjaga diri, dan hidup sederhana dan penuh syukur. Sesuai dengan aturan Islam, kita diajarkan untuk selalu menghargai apa yang ada. Hal itu juga dapat kita implementasikan dengan ibadah. Sejak kita masih kecil, kita pasti sudah diajarkan untuk beribadah oleh orang tua kita ataupun dari guru-guru kita. Ibadah sendiri memiliki nilai spiritual dan bertujuan untuk mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat meningkatkan rasa disiplin di diri kita masing-masing. Lalu ada bermoral dan beretika. Islam itu mengajarkan kita untuk selalu bersifat jujur, adil, dan penuh kasih sayang. Kita juga perlu beretika dalam bersosialisasi dengan sesama manusia yang ada di muka bumi ini. Seorang muslim itu pastinya bakal selalu berusaha untuk menjaga akhlaknya dan etika dalam setiap kegiatannya. Lalu ada menuntut ilmu pengetahuan. Islam itu adalah agama yang selalu menuntut umatnya agar dapat memiliki pengetahuan yang luas. Seorang muslim pastinya akan memandang sebuah pendidikan itu sebagai hal yang penting dan akan terus belajar sampai dia merasakan kepuasan dalam hidup. Lalu ada interaksi sosial. Kita bukan hanya sebagai umat muslim, tapi sebagai manusia itu sendiri adalah makhluk sosial. Kita tidak mungkin tidak bersosialisasi dengan orang lain. Dalam Islam pula pun kita harus menjaga hubungan baik antara kita dengan umat muslim di antara kita. Menjaga diri. Kita sebagai muslim harus menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, tetangga, serta berusaha menyelesaikan konflik yang ada dengan cara damai, karena Islam adalah agama yang cinta damai. Lalu hidup sederhana dan penuh syukur.
Islam mengajarkan untuk hidup sederhana dalam melakukan hal-hal sehari-hari. Seorang muslim akan berusaha menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaan dan selalu mengucapkan syukur dalam setiap kegiatannya. Mempercayai hal gaib dan kehidupan setelah kematian. Secara bahasa, gaib artinya tidak tampak, sembunyi, dan tidak nyata. Sedangkan secara istilah, gaib memiliki arti sesuatu yang tidak akan dapat ditangkap dan dicekau oleh indera manusia. Dalam Islam, istilah gaib mencakup rezeki, jodoh, kematian, surga, neraka, hingga hari kiamat. Juga merujuk pada makhluk Allah yang seperti malaikat, jin, setan, dan iblis. Beriman kepada hal gaib merupakan salah satu ciri umat Islam yang bertakwa. Setelah mati pun, manusia akan masuk ke dalam alam barzah sebelum dibangkitkan kembali. Rohnya akan menunggu alam baru yang dimulai dari kiamat. Untuk saya pribadi, saya mempercayai adanya eksistensi lain di muka bumi ini. Yang untuk eksistensi yang negatif seperti jin, setan, dan iblis, saya yakin mereka itu ada untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pula malaikat yang tugasnya untuk membantu Allah dalam menjaga keimanan kita. Tapi saya pribadi untuk hal-hal mistis seperti pocong dan lain-lainnya, saya tidak percaya. Saya percaya hal gaib itu ada untuk menyesatkan manusia, bukan untuk menakut-nakuti manusia. Lalu untuk kehidupan setelah kiamat, saya percaya dengan adanya kebangkitan setelah kita mati, di mana kita akan dipertanyakan tentang hal-hal yang sudah kita lakukan selama kita hidup, apa dosa kita, apa pahala yang sudah kita lakukan. Dan dari pahala dan dosa kita itu, kita akan ditimbang dan diberikan hasil akhir, yaitu antara surga dan neraka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.